Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini kami dari kelas 3D. Kali ini kita akan pergi kemana ya? Kita akan pergi ke pemadam kebakaran yang ada di Kota Bengkulu. Nah, ini saya masih bersama dengan teman-teman hebat kelas 3D. Halo anak-anak. Hai. Oke. Nah, kita udah sampai tadi. Memang sebelumnya saya menemani satu murid Kalisa pergi ke belakang dan terus kita mampir ke sini. Nah, di sini ada banyak sekali mobil-mobil pemadam kebakarannya, teman-teman. Dan itu Kalisanya. Nah, kami jalan dari depan, terus masih juga memperhatikan ada satu mobil lagi di jalan, maksudnya di pelataran situ ya. Nah, ini Kalisa sedang memperhatikan beberapa rumah atau beberapa yang ada di sekitaran komplek maksudnya ya. Ini semuanya kawasan dari Damkar Kota Bengkulu. Luas sekali teman-teman. Jadi dari area depan tadi kita ke belakang dan teman-teman yang lain situ sudah duluan gitu. Nah, Kalisa udah ngumpul dengan teman-teman yang lain. Terus saya langsung menuju kelas, menghampiri teman-teman di kelas yang lain begitu. Ini dari kelas 3A kalau nggak salah ya. Dan say hello juga untuk ini anak-anak kelas 3D-nya. Iya, betul. Terus pada rame itu ya. Nah, ini ada kelas berapa tadi? Lupa saya. Oke, terus ini ada anak aulatnya dari kelas 3C bersama guru-gurunya juga. Ada Ustazah Novi juga di situ. Nah, ini dia. Ustazah Novi dengan anak aulat. Dan saya lihat memang di mana ya anak-anak aula kelas 3D, ternyata mereka sedang memperhatikan media yang disiapkan oleh Damkar. Jadi medianya itu ada monyet di situ. Jadi saya suruh ngumpul lagi untuk tidak sana dulu. Ini Raffi lagi komen-komen. Nah, ini adalah mobil pemadam kebakarannya, teman-teman. Jadi mobil ini nanti terakhir akan digunakan untuk membawa mereka, membawa kita semua sih. Nah, sebelum itu kita mengadakan pembukaan dulu. Jadi sini sudah pada ngumpul di lapangan, antara anak aula dan Bana dipisah begitu ya. Nah, ini sudah pegawai dari damkarnya menyiapkan beberapa peralatan ya yang akan disampaikan ke teman-teman nantinya. Nah, ini dia. Dikumpulin sini ada sepatu, ada topi, ada selang, kemudian ada tempat nyemprotnya juga ya. Itu pengaman kepala dan lain-lain. Saya lupa nama-namanya ini. Itu di boxnya banyak sekali. Nah, setelah itu diberikan pengarahan, kita berteduh di tempat yang lebih dingin. Kemudian, saya ngobrol tadi lebih dalam mengenai kita mau ngapain aja begitu. Nah, selebihnya itu memang pemadam kebakaran ini ada memiliki banyak bidang keamanan begitu ya. Khususnya damkar ini memang untuk kemanusiaan kata beliau begitu. Nah, ini seputar persiapan untuk edukasi. Saya bersama kepala bidang keamanannya, beliau Pak Zainal. Dan ini sudah ke sesi ini ya, apa namanya? Simulasi ya. Jadi anak-anak bergantian untuk mencoba menggunakan alat pemadam kebakaran yaitu selang yang berisi air. Dan perlu diketahui ya, di sini tekanannya tidak tinggi. Jadi anak-anak aman untuk menggunakannya. Jadi anak-anak, setiap anak ya. Jadi jumlah kita ada 119 orang. Itu dibagi nanti bergantian dari kelas A sampai kelas D. Jadi mereka mencoba untuk menyemprotkan air ya. Nah, begitu. Dan bergantian. Syarat pertamanya itu memang posisi berdirinya diperhatikan, cara memegang gagangnya, tangan kanan di mana, tangan kiri di mana begitu. Kemudian untuk menutup kerannya juga ke arah depan begitu. Dan senantiasa menggunakan alas kepala. Jadi begitu. Nah, ini salah satu pesertanya. Ini dari kelas 3C kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya. Tapi seru sekali dan anak-anak sangat antusias mencoba. Dan karena antusias jadi semuanya
pada mengekor di belakang dengan barisan yang sangat panjang. Selain anak laki-laki, di sebelahnya juga ada anak perempuan. Nah, anak perempuan ini juga dibantu oleh pegawai yang lain. Jadi mereka juga membuat barisan yang sangat panjang dan bergantian begitu. Nah, ini salah satunya ya. Dan tetap pakai alas kepala. Jadi kemudian memegang ini ya, apa namanya? Selang panjangnya itu dan bergantian. Nah, ini kelas 3D namanya Zaka. Kok bisa ya polanya beda dari yang lainnya? Saya tadi belum coba yang ini, pola ini. Di samping Zaka ini ada siapa lagi? Oh, ada Zaki. Ada Zaka, ada Zaki juga. Oke. Nanti yang sudah itu bergantian dengan teman yang di belakangnya. Terus Zaki langsung tangan kiri ya dipegangnya. Saya diajarkan tadi untuk memegangnya tangan kanan. Tangan kanan memegang gagang yang di bawah itu. Betul. Itu ada Dongah juga. Eh, kemudian ada Rafih lagi, ada Saka dan ini teman-teman di kelas lain. Oke, karena memang tadi berlima ya. 5, kemudian diganti dengan kelas yang lain 5 orang begitu. Dan karena semua pada mencoba seru, jadi tidak tidak apa namanya menutup kemungkinan pengen mencoba lagi. Ada juga teman-teman yang lain pengen mencoba juga tadi. Kata abang-abang di situ ada yang sudah 2 kali nih. Ternyata enggak ya. Mereka cuman menyampaikan ingin antusias mereka saja. Ini Raffi nih. Nah, ini Raffi dengan semangatnya. Karena main air ini adalah dunia mereka, jadi ketika ada air itu kayak asik gitu. Main air dan itu penuh semangat. Ini anak-anak pada pegang tangan kiri semua tapi ya. Oke, nah itu juga tangan kiri. Oke, ini Saka ini namanya. Nah itu, nah karena seru jadi kami ikut mencoba juga, nggak saya sendiri sebenarnya. Jadi saya juga, ini kebetulan simulasinya gedungnya tinggi, jadi airnya tinggi juga ya. Jadi saya mencoba, saya berpikir tadi tegangannya kencang, kuat. Ternyata tidak, karena disesuaikan. Karena yang menggunakannya ini adalah anak-anak. Setelah itu kami pergi berkeliling menggunakan mobil pemadam kebakaran. Jadi pas banget. Jadi ada 2 mobil yang dibagi, satu mobil untuk anak laki-laki semuanya dan guru-gurunya juga karena cuma bertiga yang laki-lakinya, termasuk saya dan 2 orang teman, ada Ustadz Eko dan Ustadz EN. Juga ada satu mobil lagi yang digunakan untuk mengangkut anak-anak perempuan. Nah, di situ ya. Dan ustaz-ustazanya ada yang tidak ikut sih karena memang tidak ada tempat duduk. Kalau kita kan yang bapak-bapak juga duduk di atas itu aman. Malah saya duduk cuman di pipa di sebelah kiri. Jadi posisinya itu untuk pengamanan sebelah kiri. Bapak yang di depan itu kan duduknya di sana ya, pas di depan apa namanya tangga. Nanti itu di belakang saya itu ada tangga juga untuk tempat naik. Jadi posisinya seperti ini. Kalau ada kebakaran itu ada memang petugasnya itu yang di dalam mobil, ada juga yang berada di atas. Nah, peralatannya itu ada di bagian dalam tadi di bawah kita. Selain itu tank, tempat air begitu nah kan untuk disemprotkan tadi. Jadi di situ juga peralatan yang lain, ada juga tempat untuk apa namanya petugas yang lain. Dan ini teman-teman yang tidak ikut jalan, ada ada Ustazah Linda, Ustazah Oscar dan Ustazah Siti. Oke, nah terus kami jalan di seputaran komplek pemadam kebakaran Kota Bengkulu. Jadi lumayan jauh perjalanannya. Jadi anak-anak perempuan atau anak banat itu sudah duluan pada heboh itu merekanya. Dan disusul oleh kami ya. Keliling di situ aja sebenarnya, tapi cukup berkesan bagi anak-anak. Dan sesuai dengan slogan mereka yang kami tahu, pantang pulang sebelum padam. Jadi itu memang luar biasa sekali untuk kita berikan apresiasi. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Zainal, saya ngobrol sama beliau bahwasanya memang damkar itu tidak hanya mengurusi tentang kebakaran saja, kemanusiaan yang lain pun demikian begitu. Jadi kalau misalnya dalam skala kecil juga mereka bekerja sama dengan
misalnya memberikan bantuan kalau terjadi bencana alam begitu. Fungsinya itu mirip seperti BPBD ya, dan mereka juga dalam bidang untuk air begitu ya, rescue water. Nah begitu kan, misalnya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan air mungkin atau pembersihan sebuah tempat, itu mereka juga bisa membantu, dan mereka juga sering bekerja sama, dan luar biasa bagus pemadam kebakaran Kota Bengkulu menurut saya saya tahu. Nah ini kita sudah beberapa kali keliling tadi, dan anak-anak juga luar biasa antusiasnya sangat tinggi. Jadi di sini kita kelilingnya di seputar area pemadam kebakaran, dan anak-anak menunjukkan rasa keingintahuan mereka yang juga luar biasa. Nah di situ ada momen yang mungkin tidak terlupakan kali ya. Di situ ada jadi air yang dipakai untuk menyemprotkan sebuah bangunan yang terbakar itu disaring dulu begitu, nah oleh pemadam kebakarannya itu. Jadi tidak serta-merta air yang diambil itu langsung digunakan, tapi disaring dulu. Menurut Bapak Zainal tadi begitu ya, Pak Zainal Arifin nama beliau. Nah, terus ini kita udah mau berhenti. Jadi di sini sebenarnya ada foto kita rame-rame tadi sebelum kita pulang. Jadi kita foto-foto bareng di sini. Semuanya, seluruh murid, seluruh guru, dan pegawai yang ada di sana yang berkesempatan hadir. Fotonya pas di depan mobil pemadam kebakaran ini ya. Terus mobil yang ini nanti geser. Nah ini kita pulang, kejadian pulang tadi juga seru karena anak-anak luar biasa juga. Kami ketemu dengan bis banyak itu di sekitaran 6,5 itu ya, di kilometer 6,5. Terus mereka bilang, "Om telolet om." Jadi sontak juga ada suara-suara seru dari telolet bisnya. Ini teman-teman sudah pada capek sebenarnya, tapi mereka nggak merasakan kecapean itu dan sangat senang begitu. Apa tadi suaranya telolet ya? Kelak pasti jalan kelak. Kanan arah. Lurus ya. Iya, penonton kecewa. Tapi nggak apa-apa ya. Seru. 2 kali dia telolet.